Kita ke informasi lainnya. Sorghum sebagai makanan pokok di Nusa Tenggara Timur nyaris terlupakan. Padahal tanaman sorghum cocok dengan lahan kering di NTT. Ya, berkat kegigihan Maria Loreta, sorghum kini kembali banyak ditanam petani di NTT hingga terwujud ketahanan pangan dan identitas pangan lokal. Simak selengkapnya dalam sosok berikut. Hamparan perkebunan yang menghijau di Witihama Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur adalah keindahan yang seringkali hanya sekejap singgah. Di daerah yang memiliki curah hujan rendah ini, pemandangan seperti ini mudah berlalu. Dengan rentang kemarau hingga 8 bulan per tahun, lahan pertanian di sini lebih banyak dalam kondisi kering. Yang lainnya bagian pangkas pokok sorghum. Namun bulir-bulir sorghum ini kemudian menumbuhkan harapan bagi para petani. Harapan itu menyala setelah seorang perempuan bernama Maria Loreta membudidayakan sorghum, tanaman asli NTT yang pernah dilupakan. Di masa lalu, sorghum adalah makanan pokok penting di NTT. Namun sempat menghilang setelah kebijakan negara masa Orde Baru lebih beras sentris dan memprioritaskan swasembada beras. Karena itulah, bagi Maria Loreta, sorghum bukan sekadar tanaman. Kondisi iklim Nusa Tenggara Timur yang semi-arid, yang curah hujannya sangat rendah, dan ternyata sorghum ini sangat adaptif. Karena berbeda dengan padi dan jagung, sorghum ini dia hanya membutuhkan air yang sangat sedikit. Keinginan Maria untuk mengembangkan kembali pangan leluhur masyarakat Lama Holot ini telah tumbuh sejak tahun 2007. Sejak itu, Maria mendedikasikan hidupnya untuk membangkitkan kembali sorghum di Nusa Tenggara Timur. Ia keluar masuk desa di berbagai wilayah Flores untuk berburu benih dan bertemu langsung dengan para petani. Saya mau memperkenalkan watak holot atau sorghum atau watak blolong atau watak solot ke Amarofin dengan Gera. Maria mengajak masyarakat mengenal kembali tanaman yang dulu pernah menjadi pangan leluhur mereka. Ia membagikan benih sorghum secara cuma-cuma, sekaligus meyakinkan para petani bahwa tanaman ini masih relevan untuk masa depan. Pendampingan yang Mama lakukan ke petani sorghum itu saat musim tanam, dia ikut turun ke lapangan, kasih arahan ke petani sorghum, cara tanamnya begini, persiapan lahannya begini, pasca panennya begini. Bapak itu dia bapak benih. Saya tergiur di situ, saya ambil tanam. Sampai sekarang saya masih pertahankan itu benih. Ibu ini kira kalau bagi saya dia ini orang hebat. Dia pergi dukung kami semua petani di sini. Jadi ditandai dengan biji ketika digigit keras. Niat baik Maria ternyata menghadapi jalan terjal. Berbagai penolakan serta kendala di lapangan kerap ia hadapi. Kini, gerakan sorghum yang ia bangun telah menyebar ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Penanaman sorghum yang didampingi Maria telah menjangkau lebih dari 100 hektar lahan yang tersebar di Flores Timur, Lembata, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Ende. Pendampingan dilakukan pada 34 kelompok tani di 8 kabupaten di NTT. Kayak dia jangan kepanasan. Sorghum ini pernah menjadi bagian dari kehidupan orang Lama Holot. Dan sorghum ini lebih dari 40 tahun dilupakan. Pangan lokal itu adalah jiwa yang tersembunyi. Karena masing-masing wilayah dan kekasan itu sebenarnya kekuatan dari dulu leluhur yang bawah jiwa. Bagi masyarakat Lama Holot, sorghum telah menyatu dalam cerita legenda yang dituturkan secara turun-temurun. Mengisahkan pengorbanan seorang perempuan bernama Tonu Wujo. Dan di hari ini, semangat Tonu Wujo tumbuh dalam diri Maria Loreta untuk membela kebutuhan pangan masyarakat warga, membangkitkan identitas pangan lokal, sekaligus membebaskan warga dari hegemoni negara akan pangan di masa lalu.